Innal habibal mustafa du ra'fatin wa du wafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Innal habibal mustafa du ra'fatin wa du wafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Nilna bihi qulal mada asran ala kullil ida. Nilna bihi qulal mada asran ala kullil ida. Yasurruna an yuftada birruhi minna wal muqal. Yasurruna an yuftada birruhi minna wal muqal. Wassalli wassalim ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi dzawil karamat, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, masih bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal, bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati, ada yang memperingati harus tanggal 12 Rabiul. Orang tanggal 12 orang mantap, orang sah gitu. Harus begitu. Itu kalau pengertian Maulid, peringatan Maulid mengacu kepada kata Maulid. Maulid itu dari kata walada yalidu waladan fahuwa walidun wadaka mauludun lid latalid maulid maulidun miladun. Maulid artinya dalam bahasa Arab itu bisa dua makna, bisa isim makan, bisa isim zaman, bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Artinya kalau maulid dari kata walada melahirkan, berarti waktu melahirkan atau tanggal melahirkan. Jadi kalau disebut maulid berarti artinya dua, waktu melahirkan atau tempat. Kalau waktu melahirkan, kalau dikaitkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, waktunya tanggal 12 Rabiul sebelum subuh, sebelum beberapa menit atau detik sebelum subuh Nabi Muhammad lahir. Ada yang bilang setelah subuh, beda pendapat karena sejarah sudah 1400 tahun yang lalu tidak dicatat secara otentik. Bahkan ada yang bilang bukan tanggal 12, cuma yang masyhur ya tanggal 12. Nah, kalau maulud berarti yang dilahirkan. Nah, kalau memperingati maulud yang dilahirkan Nabi Muhammad, maka kapan saja, tidak harus tanggal 12 Rabiul. Bahkan Syekh Al-Imam Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, orang Banten, As-Serangi, orang Serang, At-Tanari, Tanara. Sekarang justru Tanara itu maksudnya kayaknya Tangerang. Tanara. Itu beliau mengatakan bahwa memperingati Maulid itu bukan
bukan pada tanggal 12 yang sekarang tahun yang kita alami, bukan, tapi memperingati Maulid tanggal 12 yang itu, yang ketika Nabi Muhammad dilahirkan tahun gajah 571 Masehi. Jadi memperingati itu. Lah kenapa kita merayakan? Nah, kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yang mengatakan dulu, bersabda, Abah Anom adalah rajanya wali sekarang. Dia wafat tahun 2005. Itu mengatakan bahwa Syekh Muhammad Alawi mengatakan, sampai mana tadi saya ngomong? Sarang. Iya. Iya. Balik lagi. Maulud memperingati bahwa Maulud itu yang dilahirkan berarti Nabi Muhammad SAW. Memperingati tidak harus tanggal 12, kapan saja. Kapan? Sekarang boleh. Kapan saja, boleh semaunya. Dan itu dianut oleh guru kita Pangersa Abah Manakibah ini dalam perayaan memperingati Maulid dan Maulud. Jadi Maulid itu waktu lahirnya, kalau Maulud ya orangnya, lahirnya, wujudnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Said Muhammad Alawi mengatakan begini, ketemu saya tadi ngeblank sebentar. Iya, kalian kolak, kolak walu gurih. Iya, saya lihat kepalanya Pak Agus. Oh, pengen malu. Begini, kepalanya. Kalau ada orang bertanya, mengapa kita harus merayakan Nabi Muhammad? Ya, orang yang berakal tidak seyogyanya berkata demikian. Karena perayaan itu ditujukan kita senang, bahagia, bangga dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau tidak senang dengan perayaan, berarti tidak senang dengan lahirnya. Jelas orang munafik. Ya, kekufuran yang terselubung, ya enggak? Ya enggak? Tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Lah kalau anaknya sendiri diulang tahun nih, ya enggak? Organisasinya diulang tahun nih, hari pernikahannya diulang tahun nih, ya. Bahkan hari ketemuan pertama ya, ya. Pacaran pertama diulang tahun nih, ya enggak? Partainya diulang tahun nih, ya enggak? Semuanya diulang tahun, diinget-inget, ya enggak? Dirayakan. Lepas giliran nabinya, ya enggak? Dia mau menjadi rahmat, ya enggak? Sampai Allah itu berfirman, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau Muhammad, tidak karena engkau, tidak aku ciptakan cakrawala dunia dan seisinya. Tidak akan. Nah, sekarang kita memperingati Maulid sebagai bentuk rasa syukur, senang atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Nasrani sebenarnya senang. Wah, orang Nasrani itu tahu, dalam sejarah yang saya baca itu, mereka mengetahui para pendeta, para rahibnya orang Yahudi, bahwa pada bulan sekian, tahun sekian, dengan ciri-ciri alam, fenomena alam, ini akan lahir Nabi terakhir. Orang Nasrani berharap nabinya dari dari agama Nasrani. Jadi Nasrani Yahudi itu sama, dari agama Yahudi itu dari kaum Bani Israel. Jadi agama Kristen Nasrani itu sama sukunya, Bani Israel. Cuma orang Bani Israel, suku Yahudi, agama Yahudi tidak mengakui Nabi Isa. Padahal Nabi Isa dari Bani, lucu ya enggak? Nah, orang Nasrani berharap Nabi terakhir itu agamanya Nasrani, Bani Israel. Orang Yahudi juga sama. Ternyata faktanya beda. Nabi Muhammad lahir bukan dari kaum Bani dari kaum apa? Kaum Arab. Arab dengan Bani Israel itu sama, tunggal putu. Kalau kaum Yahudi keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak. Nah, kalau orang Arab keturunan dari
Nabi Ismail. Nah ternyata Nabi terakhir yang digadang-gadang dalam kitab Taurat dan Injil, bahwa Nabi itu menjadi Nabi yang termulia, terhebat, ya enggak, terbaik sepanjang sejarah kehidupan di dunia ini, ternyata dari orang kaum Arab, sukunya suku Quraisy. Mereka sebenarnya senang, tapi begitu dari kampung Arab, duduk grup kita loh, terus teman. Enggak senangnya di situ. Lah kalau makanya orang maaf ya, orang Kristen ya, orang Kristen itu lebih baik daripada orang yang tidak beragama. Ya, contohnya begini. Persia itu kan ajarannya animisme. Ya enggak? Terus Tuhan apa baik sih? Harus nyembah api, ya enggak? Ketika Nabi Muhammad lahir, api abadi mereka itu padam. Padahal api itu orang pernah kentokan gas. Iya, gas subsidi maning gas ini masih mangjurnya boleh. Orang tapi pas Nabi Muhammad sampai tiang-tiang istana di Persia itu retak pecah. Ya beberapa tiangnya itu hancur. Makanya orang Persia itu ketika Raja Nasrani yaitu Kaisar Heraklius dikirimi surat Nabi Muhammad, itu dia baca dan dia langsung percaya. Cuma ketika Heraklius ingin beriman, ya sama pangeran-pangerannya, sama bangsawan-bangsawan Romawinya, itu kalau kamu masuk Islam, bunuh, ganti raja. Oh, dia takut. Sebab kata Heraklius, saya membaca dalam kitab terdahulu, ciri-ciri Nabi terakhir itu ditanya kepada pamannya Nabi, siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu sedang main ke Syria. Kemudian ditanya, dipanggil oleh Kaisar Heraklius, kamu dari mana? Dari Arab. Arabnya kampungnya mana? Quraisy. Sekarang katanya ada orang yang mengaku Nabi terakhir. Betul, dia masih keponakan saya. Ciri-cirinya gimana? Begini terus. Kata Heraklius, kalau dia benar orangnya, sebagaimana tercatat dalam kitab terdahulu, dia akan menguasai tanah yang saya injak sekarang. Ternyata benar. Kemudian Syria, Damaskus dan itu benar-benar takluk kepada orang Islam. Beda dengan Kaisar Persia, ketika dikirimi surat, dia menolak. Suratnya disobek, utusan Nabi dibunuh, ada yang sampai dipotong. Nah kemudian ketika Nabi mendengar, Nabi bersabda, Allahumma mazikhu kulla mubazah. Ya Allah, hancurkan Persia dengan sehancur-hancurnya. Kemudian raja terakhirnya Eberwes itu mati dibunuh oleh anaknya, dan setelah itu Persia hancur lenyap dari peradaban bumi. Yang masih bertahan kekaisaran Romawi. Nabi ketika ditanya, biar Romawi dan Nasrani akan saya perangi dari dalam rumah. Jadi tanda tanya waktu dia. Jadi tanda tanya. Kemudian makanya lebih baik orang yang beragama dan tidak beragama. Walaupun agama saya ada anak mending lah. Contohnya gini, di Amerika, walaupun begitu kan agamanya yang terkenal agama apa? Nasrani, Kristen. Di Cina agamanya apa coba mayoritas? Orang jelas kan ya? Iya. Di Islam ada ratusan, ya di atas 100 juta. Tapi kan dibanding komunitas Cina yang 1 miliar lebih kan gak ada apa-apanya. Ya paling 10%. Jadi kalau di Cina, makanya sistem cloning apa saja boleh di sana. Kalau di Amerika masih ada gereja, mereka masih takut fatwa gereja. Pendetanya juga tidak setuju. Aborsi juga para pendetanya menentang. Tapi kalau di Cina nggak ada, karena agamanya ya mendingan agamanya. Jadi, nah hadirin sekalian saya hormati, Maulud dan Maulid tadi sudah saya jelaskan. Kalau Maulud berarti yang dilahirkan. Kalau memperingati Mauludnya ya kapan saja. Dan Nabi Muhammad lahir ternyata tanggal 12, bukan tanggal 13 Valentine, bukan ya, atau 14 bukan ya, tapi tanggal 12 sesuai dengan jumlah huruf La ilaha illallah.
Sebagaimana guru kita juga namanya Pengarsa Muhammad Abdul Qasim Masul, itu nilainya 12. Dalam hitungan abjadiyah nilainya 12. Akan mengajarkan kalimat yang akan menyelamatkan, kalimat munjiat, kalimat la ilaha illallah. Dan beruntung kita semua bisa mengikuti beliau, karena orang di luar sana banyak yang mengakui, tahu, mendengar, ya enggak, tentang ajaran ini dan guru kita, tapi mereka belum bisa ke sana, bahkan tidak mau. Walaupun ajaran benar, kita ini tahu mereka itu, tapi mereka tidak bisa masuk atau tidak mau masuk. Maka itu kemunafikan masih ada di dalamnya. Kemunafikan di dalam, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Faktanya benar bahwa Nabi Muhammad akan lahir dari suku ini, dari pokoknya tanggalnya sekian, ciri-ciri alamnya juga sekian. Di mata Nabi Muhammad itu ada titik merahnya, di mata beliau itu, ya, di matanya ada. Jadi pendeta itu kalau melihat mata Nabi, oh benar. Di punggungnya juga semuanya, semua budi kelihatan udah. Pendeta-pendeta Nasr itu tahu, cuma mereka menyembunyikan karena takut ditinggalkan jamaah. Ya sama, ustaz-ustaz sekali bagaimana kalau itu takut ditinggal jamaah. Jamaah padahal ya saya sendiri juga begitu ya, enggak? Dengan jamaah ya biarin aja dengan jamaah, saya bikin jamaah yang baru aja. Gitu ya. Jadi kemunafikan masih ada, mereka tidak mau ikut pengasahabah. Banyak kita beruntung ikut guru mursyid, juru selamat. Bukan juru selamat kata pengasahabah, bukan hanya ada di gereja, bukan. Kalau hanya ada di gereja, ya orang Islam mau kemana? Di masjid juga ada juru selamat, yaitu la ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan bisa keberkahan, dimudahkan urusan dunia akhirat, dilancarkan keselamatan hajat kita, diberi kesabaran, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, ditambahkan kesalehannya, ditambahkan sugihnya, kayanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditambahi isi empangnya akeh-akeh. Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.